Radio Babe, Bekasi banget. Oke, masih di Radio Babe 954 AM Bekasi banget. Aduh, masih lupa ya, Pok. Ini kita jadinya empok dah. Iya lah, orang Betawi, Bekasi. Iya ya, Bekasi, Betawi. Enggak apa-apa kan. Oke, Empok Lia. Asik. Orang mah jawabnya iya gitu apa? Oh, kita ulang ya. Empok Lia. Iya, ape. Iya. Tadi kita udah biasa ya kalau off air tuh kita ada kongko-kongko santuy ya. Dan juga banyak banget tadi yang udah dibahas. Ini salah satunya mengenai merek coklat ya kan. Terus juga mengenai karyawan atau pekerjanya. Dan juga siapa yang buat gitu kan. Tapi sebelum itu Sinta sampai lupa nih. Apa tuh? Polia kan kelihatannya tuh masih muda gitu, awet muda gitu kan ya. Dan pastinya udah nggak lajang lagi kan? Ya enggak. Udah apa? Udah berujul satu. Oke, alhamdulillah ya. Dan kabarnya juga pindahan ya, Polia. Kenapa? Pindahan. Pindahan. Tetap Bekasi kita. Tetap Bekasi. Cuman baru pindah ke Babelan. Oke, sampai lupa kan tuh ya, kita udah banyak-banyak nanya-nanya gitu. Tapi nggak nanya asal usul tadi kan ya. Apa tuh? Tadi asal usulnya kayak udah punya anak belum atau udah nikah belum gitu Ya kan Allah. Tapi kan maksudnya biar lebih enak gitu. Iya. Dan biar lebih Ya kenal. udah, Sinta mau nanya apa? Karena Sinta tuh pengen lebih akrab. Ya kali aja nanti dapet coklat gratisan terus gitu. Enggak gratisan enggak. Maksudnya bisa apa ya? Bukan usaha bareng-bareng sih. Ya bisa nyambung tali silaturahmi aja. Main aja ke rumah deket ini. Ya insya Allah. Nanti Sinta bujuk bosnya ya. Oh iya, Bos pasti. Lastri. Aduh. Tadi kita ada ngebahas mengenai merek coklat. Seperti yang cangcing keluarga Babe ketahui, kalau misalkan mungkin pernah dengar mitosnya kalau coklat itu katanya bikin kita gemuk. Terus coklat itu bikin kita sakit gigi atau jadi berlubang untuk gigi gitu ya. Nah ini mungkin pada penasaran nih cangcing keluarga Babe, bahan coklat apa sih yang dipakai sama Pok Lia untuk membuat coklat karakter ini? Pertama sih kalau buat merek itu kan brand coklat itu kan banyak nih macam-macam mereknya. Kayak merek Kelata, Tulip, Dako, Mercolet, Elmer, yang baru itu Elmer. Nah kita tuh cobain satu-satu, maksudnya kadar gulanya nih, misalnya kadar gulanya rendah atau tinggi gitu. Kalau misalnya terlalu tinggi itu emang bener kan, kalau gemuk itu kan kalau misalnya gulanya tinggi takutnya emang bener gemuk. Jadi kita ngambil yang rendah aja, kayak misalnya merek Mercolet yang Lia pakai, Tulip juga bisa gitu. Itu aja sih. Jadi kalau yang Lia pakai itu benar-benar murni dari coklatnya, jadi nggak ada bahan-bahan tambahan lagi gitu. Yang penting satu itu aja. Jadi buat cangcing keluarga Babe nih jangan sungkan-sungkan ya kalau misalkan mau mesen coklat dari Lia Coklat, jangan takut gemuk ya, karena pakai bahannya atau pakai produknya yang emang bahan apanya tadi rendah gula. Jadi nggak terlalu manis gitu. Jadi pokoknya nggak terlalu manis deh pokoknya. Sinta cobain aja nggak apa-apa. Udah cobain kok, tapi nanti Sinta mau cobain lagi deh. Soalnya lupa sama rasanya. Tapi waktu itu enak banget, bikin nagih gitu. Dan juga tadi kita sempat kongko mengenai Sinta kan penasaran ya, karena pesanan itu bisa ratusan gitu kan. Hampir tiap hari ratusan gitu ya. Enggak. Jadi tiap momen aja sih. Tiap momen, oke. Dan Sinta tuh penasaran gitu, ada berapa sih pekerja dari Mpok Lia ini?
dari lihat coklat ini? Dulu tuh sebelum pindah ke Babelan ini sekitar ada 10 ya. 10. Cuman sekarang pas pindah kan karena jauh ya udah jadi itu aja, adik-adik aja yang di rumah. Cuman ada 4 orang, udah kurang lebih segitu aja sih sama kurir udah. Dan ini coklatnya benar-benar homemade ya, Homemade. benar-benar bikinan Homemade. sendiri gitu. Ya asli pokoknya dari tangan Lia sendiri. Iya, aduh. Pokoknya nih nanti Sinta datang aja ke rumah kalau misalnya penasaran, datang aja ke rumah, intip-intip, lengok-lengok udah. Lengok-lengok doang. nanti numpang makan nggak apa-apa. Boleh, mau buka puasa juga boleh. Gitu. Aduh, itu kalau di momen-momen tertentu ya. Itu kalau yang hari raya aja ya, yang bener-bener full 24 jam kita tuh istirahatnya dikit, cuman tidurnya cuma sejam, 2 jam kayak kebanyakan deh, karena tidur sedikit udah ada yang gedor-gedor, minta dicepet. Kalau misalnya kita lambat sedikit udah ada yang WA gitu, jadi kita nggak ada admin nih, jadi Lia tuh benar-benar keluarga Lia itu benar-benar ngerangkap semuanya gitu. Itu aja. Gak kebayang tuh serunya. Tapi justru itu emang nikmatnya Ya, gitu pokoknya kan ya. Sinta nanti sebelum mau puasa atau udah puasa pertengahan mau lebaran datang ya pokoknya biar nggak penasaran. Nanti Insya bilang Allah. sama bos ownernya tuh si Lastri biar dia tahu. Ya udah tenang aja, nanti Sinta tinggal ngebujuk. Dan nih kita lagi ngebahas pandemi juga tadi ya sebelumnya. Dan ini Sinta mau tanya nih, gimana sih cara Mpok Lia untuk mensiasati bisnis coklat di masa pandemi ini? Lagi di masa pandemi ini tuh kita tetap kalau misalnya Lia pribadi itu pokoknya kita terus inovasi gitu. Jadi mau ada pandemi atau enggak kita tetap terus harus banyak motif lagi. Jadi kita harus putar pikiran juga sih, putar otak juga gimana caranya biar pandemi ini biar biar kata ada COVID-19 tapi kita tetap harus ada motif-motif baru lagi. Jadi tuh yang atau yang lagi di rumah kan bisa tetap bisa jualan juga dari rumah juga. Jadi nggak usah, kan biasanya tuh kalau nggak pandemi kayak gini kan biasanya kita COD atau bertemu. Ini kita itu aja pakai Gojek aja gitu, pakai ojol udah sih gitu aja. Yang penting satu harus itu aja tetap kreasi, inovasi juga, terus sama banyak motif yang baru kita gali lagi gimana caranya biar maksudnya jangan sampai turun penjualannya mentang-mentang lagi masa pandemi kayak gini. Jadi kan banyak yang ngeluh, iya lagi masa kayak gini misal ya, jadi Lia tuh harus gimana caranya tuh pokoknya tetap berjalan aja, nggak usah jangan ngeluh ya namanya lagi ini ya memang semuanya tuh kita yang lagi pada usaha, yang wirausaha, pokoknya semuanya kan lagi lumpuh lah katanya ekonominya. Tapi ya insya Allah lah pokoknya kalau misalnya kita terus berkreasi insya Allah enggak gitu. Itu aja. Jadi pandemi itu bukan jadi alasan itu buat dia, berhenti. jadi enggak. Ya jadi nggak jadi alasan ya buat berhenti berinovasi dan berkreasi. Iya betul gitu Sinta pokoknya. Waduh, Sinta dapat ilmu baru nih, seneng banget gitu kan. Dan tadi kita juga ada bahas mengenai banyak banget sih, tapi nanti aja deh biar cangcing keluarga Bebe penasaran. Kita mau ada yang lewat dulu nih ya. Ini ada lagu dari Devi Aldiva, Rindu Serindu-rindunya. Langsung aja kita puterin satu suara sejuta telinga. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwa. Setelah kasih lama berlalu, tidak mungkin ku lupa perjanjian kita.
jodoh apa lagi. Nak ku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Oh, pilu, pilu sepilu-pilunya. Namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Mau, semau-maunya. Namun apa daya, orang dah benci. Mengapa terjadi perpisahan ini? Dikala asmara melebar sayapnya. Mengapa kau pergi di saat begini? Dikala hatiku terlukis namamu. Kalau memang tiada jodoh apa lagi. Nak ku heboh, aku malu pada teman, pada semua. Rindu, rindu serindu-rindunya. Namun engkau tak mengerti. Oh, pilu, pilu sepilu-pilunya. Namun engkau tak peduli. Malu, semalu-malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Mau, semau-maunya. Namun apa daya, orang dah benci. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku, aku malu. Bekasi banget.
Radio Babe, Bekasi banget. Anda menderita penyakit komplikasi? Sudah bosan minum obat dan ramuan? Telah hadir jamu tetes Berkah 165. Diambil dari 11 herbal pilihan. Berkhasiat untuk menormalkan darah tinggi, gula darah, asam urat, dan menstabilkan kolesterol. Berikut ini saran dari Ustadz Abdul Somad. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, itu semua bisa dilaksanakan kalau kita sehat. Sehat itu datang dari Allah, tapi mesti ada usaha dari kita. Di antara usaha adalah menjaga kesehatan, minum jamu berkah 165. 200 ml air diteteskan 11 tetes. Minum sesuai sunnah 3 teguk. Jangan lupa baca doa. Berkah sehatnya, berkah ibadahnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya. Jamu berkah 165. Assalamualaikum, nama saya Bapak Bambang. Saya menderita penyakit komplikasi, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak menemukan hasilnya. Di saat saya mau frustasi, harus kemana lagi untuk mencari obat. Kemudian tetangga saya menyarankan untuk minum jamu tetes berkah 165. Setelah saya minum secara rutin, sehari 3 kali dengan sebanyak 11 tetes ke dalam segelas air. Alhamdulillah, penyakit yang saya derita berangsur membaik. Terima kasih jamu tetes berkah 165. Wassalamualaikum. Pemesanan hubungi 0858 9486 2954 atau 0857 7831 0590. Berkah jamunya, berkah hidupnya.
Radio Babe, Bekasi banget.
Bekasi banget. Radio Babe, Bekasi banget. Ya, masih di Radio Babe, Bekasi banget. Ketinggalan dulu ya. Aduh. Kita enakan ngobrol sama Sinta tadi. Oh gitu, jadi keenakan, jadinya lupa gitu ya. Bukan lupa sih, emang kalau udah ngomong kayak gini udah apa tuh namanya, refleks aja gitu ya. Iya itu dia Sin. Aduh, Pok, Apa? tadi kita udah banyak bahas tentang usahanya Mpok Lia Coklat ini ya. Salah satunya juga tadi ada ngomongin mengenai momen yang paling rame itu saat momen apa aja sih gitu. Nah mungkin buat encang-encing keluarga Babe pada penasaran nih, momen apa aja nih yang paling rame? Yang paling rame itu di Idul Fitri, terus sama Imlek, Natal. Tapi yang lebih bener rame banget itu ya di hari raya Idul Fitri itu. Idul Fitri ya, berarti kebanyakan. Pokoknya nanti itu deh ngordernya lewat Sinta boleh. Boleh? Ya, Sinta mah seneng order. Aduh, dan juga tadi kita juga ada bahas mengenai masa penyimpanan ya. Masa penyimpanan dari coklat karakter ini tuh berapa lama gitu? Kalau misalnya penyimpanan itu expirednya maksudnya? Expirednya. Masa tenggangnya itu dia sebenarnya kan 1 tahun, cuman karena Lia pangkas jadi 6 bulan aja. 6 bulan gitu. Jadi meskipun udah lewat 6 bulan pun sebenarnya masih bisa dikonsumsi bisa, ya. tapi lebih baik pas jangan sampai 6 bulan gitu. Enggak 6 bulan sih, setengah jam aja udah habis kalau bisa. Oh iya. Emang sih rata-rata maaf. Emang sih rata-rata kalau udah lihat, apalagi ini coklatnya tuh menarik banget gitu kan ya. Buat orang-orang tuh jadi pengen langsung makan gitu. Itu belum semuanya Sinta. Oh, belum semuanya? Belum semuanya kita ini. Nanti pokoknya Sinta bisa datang ke lokasi Lia, ke rumah Lia. Boleh. Oke, tapi kalau Sinta sendiri sih lihat coklatnya kayak sayang makannya gitu, Pok. Kayak aduh terlalu lucu gitu. Ya udah nanti Jadinya- sekalian bikin deh kalau misalnya ke rumah. Iya. Pokoknya nanti kalau ada yang mau beli bisa ke Sinta. Siap deh, insyaallah ya. Dan Sinta mau nanya nih, ini kan coklat karakter gitu kan. Pastinya banyak banget motif-motif, apalagi setiap tahunnya ya. Iya. Setiap tahunnya tuh pasti ada keluaran motif baru. Betul. Nah, ini Sinta mau nanya nih, motif apa aja sih yang paling laku? Di momen apa dulu nih? Di momen Idul Fitri aja. Pertama Idul Fitri. Kalau momen Idul Fitri itu ya bertema hijaber, terus ketupat, beduk, terus ada sejadah, ada pokoknya apa sih namanya, kubah juga ada, terus sama apa sih, lampion-lampion tuh, terus sama kalau Al-Quran juga ada sih. Pokoknya itu aja sih. Pokoknya yang paling rame ya Idul Fitri, bertema Idul Fitri aja. Kayak ketupat gitu. Jadi sesuai sama temanya ya. Sesuai sama Kalau tema. hari raya Idul Fitri ya kayak gitu, Iya, gitu kan. betul. Kalau Natal ya pasti ada Santa, terus kaos kaki, pohon Natal, terus tongkat, terus apa lagi ya? Banyak lah. Pokoknya banyak deh. Iya, pokoknya banyak. Aduh, dan ini emang menarik banget sih ya. Jadi kita kayak menarik Sinta buat ikutan usahanya. Ini Ya, boleh nggak boleh. nih kira-kira? Aduh, boleh banget. Boleh banget ya? Boleh banget pokoknya. Peluang usaha. Ya, seperti tema kita pada hari ini ya, yaitu eksistensi di masa pandemi gitu kan. Dan kita juga udah ngebahas tadi mengenai pandeminya, dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu, pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Cangcing keluarga Babe, yaitu mengenai omset. Nah, kalau omset itu dihitungnya per apa tuh, Mpok Lia? Entah mungkin per tahun atau per bulan? Aku sih per bulan aja. Per bulan. Nah, per bulan itu omsetnya berapa kalau boleh tahu? Yang
pandemi apa yang Idul Fitri? Yang sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi. Ya kurang lebih hampir 200. 200 apa tuh? Wah, 200 apa tuh? Sinta deg-degan nih bacanya, dengernya. Ya 200 juta. Iya. Terus kurang lebih lebih segitu. Tapi kalau misalnya benar-benar lagi itu semuanya tergantung dari resellernya. Tapi kalau misalnya resellernya banyak, terus malah makin banyak lagi, pokoknya semuanya itu tergantung dari motif-motifnya juga kan. Itu bisa ngebawa maksudnya kalau motifnya lagi bagus malah makin banyak, itu malah makin banyak juga keuntungan kita gitu. Jadi kan orangnya tuh, customer itu kan bisa ngeliatnya, oh iya nih di sini banyak di Lia coklat itu banyak motif-motifnya. Oh ya udah nih, jadi banyak pilihannya kan. Jadi kan dia bingung tuh, ya udah jadi yang tadinya beli 5 setengah losin jadi berapa losin gitu, cuman kayak buat gift, buat hampers, bisa buat kalau kata orang Betawi kan nyorok ya, buat nyorok ke mertua gitu. Jadi kita ada kemasan yang bagus gitu yang buat di hari raya Idul Fitri itu ada gitu. Oke, ngomong-ngomong nyorok kayaknya Sinta tertarik itu. Buat nyorok boleh ya nanti beberapa tahun lagi gitu. Iya, maksudnya. Boleh. Nyorok kemana dulu? Ke sono. Ke sono dah ada pokoknya. Oh iya deh pokoknya. Ya, itu beberapa tahun lagi. Makanya buat Mpok Lia nih ya, sebagai owner Lia Coklat, semoga makin berkembang usahanya. Amin. Nanti biar Sinta kalau mau nyorok itu udah langsung ready gitu kan. Pesan dulu semua itu PO. Iya. Gitu. Pokoknya nggak ready sih semuanya, pokoknya harus PO dulu. Oke. Iya. 2 atau 3 hari. Oke, kita balik lagi ke omset tadi sampai 200 juta ya. Jadi keuntungannya pun tergantung sama menarik atau tidaknya karakter gitu. Nah, iya betul. Jadi ini penting banget sih buat para pengusaha, khususnya di bidang usaha coklat ya. Ini yang namanya berinovasi, berkreasi itu penting banget. Penting Karena banget. Karena mungkin efeknya itu ya keuntungan menjadi lebih besar gitu kan. Iya. Ya, betul. Oke, banyak banget sih pelajaran yang kita dapat dari talk show pada siang hari ini. Dan gak kerasa juga waktunya udah setengah jam lagi nih, Pok. Aduh, cepet banget ya. Cepet banget ya. Kita dikasih lagu terus nih. Kayak kata Pok Lia mah kayak diangin-anginin gitu. Sampai mata sayup-sayup. Emang lagu di Babe tuh enak-enak, Pok. Bener enak. Makanya nanti baru tahu makanya jadi. Iya. Jadi betah di studio. Jadi betah ya. Makanya nanti pas pulang sambil bikin coklat itu boleh dipantengin aja. Oh, nanti malam lanjut lagi nih mau coklat. Ya, karena kita on air sampai jam 1. Oh. Ya pokoknya pantengin aja deh. Mau request juga boleh. Tapi kalau yang khusus Sinta di pagi ya. Oh, pagi. Ya boleh lah. Iya. Oke, kita lanjut ke lagu lagi. Ini ada lagunya yang seru banget. Dari Vita Alvia, Kopi Dangdut. Langsung aja kita puterin. Satu suara sejuta telinga. Kalau aku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi.
Bekasi banget. Radio Babe, Bekasi banget.
Radio Babe, Bekasi banget. Radio Babi, Bekasi banget. Ya, masih di Radio Babe AM 954 Bekasi banget. Oke, udah mulai apal ya, Pak ya. Dan nggak kerasa nih, kita udah kurang lebih 15 menit lagi ke pukul 3. Artinya kita dikit lagi mau pamit ya. Sayang banget sih udah 3 jam. Ya udah, nanti kita main lagi. Kita kongko-kongko lagi gitu maksudnya ya. Kalau ada ke rumah. Iya, kalau ada kesempatan nanti Sinta main deh insyaallah. Malam juga nggak apa-apa, bantuin ngecoklatnya. Ntar malam apa ini? Malam Kamis. Ajak saya bantuin. Enggak. Sinta udah ada jadwal nih kalau malam Kamis. Biasa kalau malam Kamis tuh ya. Dan iya, malam Kamisan. Dan ya, ini ada tadi kita bahas mengenai omset per momen ya, per momen. Mungkin ini kita mau bahas lagi mengenai tadi cara menghadapi saingan gitu. Apalagi tadi pas kita kongko tuh banyak saingan yang justru bukan orang-orang jauh gitu kan ya. Orang dekat. Jadi itu gimana tuh cara Mpok Lia buat ngatasin saingan itu? Pokoknya semuanya kita harus banyak motif, udah itu aja sih. Harus motif. Jadi motif yang dia nggak ada, kita harus ada duluan. Pokoknya apa sih namanya, dari kemasannya, labelnya yang menarik, terus atau pokoknya sih yang pertama itu adalah motifnya banyakin lagi. Jadi motifnya itu bisa kan, jadi kan orang itu kan jadi banyak pilihannya tuh. Kalau misalnya di Lia itu misalnya ada 100 atau pokoknya paling banyak dilihat di momen Idul Fitri itu ada 100, itu paling banyak. Itu yang udah Lia pangkas-pangkas. Jadi kalau yang lain itu kan cuma 20 motif atau 10 motif paling banyak. Nah, jadi dilihat ada 100 motif gitu aja sih. Jadi biar kata banyak yang misalnya saingan, ya udah pokoknya kita harus satu motif sama motif. Kemasan, di label yang menarik ya, itu pokoknya kemasan terutama tuh. Ya, emang salah satunya itu juga sih ya, motif dan juga packing. Packing itu senjata buat orang usaha yang benar-benar yang menarik ya kan. Itu kan menariknya buat semua umur. Jadi ya udah itu aja. Oke. Dan mungkin karena beberapa jam lalu kita ada ngebahas banyak banget yang seru-seru, dan mungkin cing keluarga Babe di rumah tuh penasaran gitu. Apa tuh penasarannya? Mungkin ada yang pengen jadi reseller. Dan ada syarat apa aja sih kalau misalkan mau jadi reseller dari Lia Coklat? Sebenarnya sih nggak ada syarat ya, cuma kalau misalnya emang dia pengen langsung mau beli, misalnya mau langsung laku, jadi dia mesti beli selosin atau setengah losin dulu. Jadi biar orang itu, jadi satu losin itu bisa beda-beda motif, terserah dia motifnya apa, tapi tergantung dari katalog yang ada di Lia gitu. Jadi misalnya selosin itu dia ngambil macam-macamnya karakter. Ya udah, jadi nanti Lia kasih harga reseller gitu. Jadi enggak jadi harga yang ada perbandingan harga buat reseller, udah sih itu aja. Hanya posting kasih caption yang bagus, yang lucu-lucu, yang unik gitu. Pokoknya itu juga semua tergantung dari Lianya juga gitu. Yang pokoknya semenarik mungkin deh. Gitu Sinta. Gitu. Jadi emang Sinta juga baru diperkenalkan sih ya sama coklat karakter ini. Tahu sih, tapi mungkin di daerah sini belum ada gitu. Karena setiap momen lebaran itu ada coklat-coklat kayak gini, tapi kok bentuknya gitu-gitu aja gitu. Dan Sinta baru tahu gitu. Dan kayaknya buat cing keluarga Babe yang di sekitaran sini, kalau misalkan tertarik jadi reseller, boleh langsung dikontak aja ya Mpok Lianya ya.
Sinta juga boleh, kali juga boleh. Insya Allah deh. Kayaknya seru gitu. Gila kalau di Lia udah banyak banget, jadi maksudnya biar reseller juga banyak untungnya. Ya udah buat itu aja, kasih ke reseller lain atau ke Sinta bisa. Oke, dan ini kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, karena terakhir ya kurang lebih 7 menit lagi menuju kita pamit. Ada pertanyaan terakhir yang namanya orang dagang. Itu kan pasti ada kendala gitu ya, nggak yang enaknya terus gitu. Iya betul, Sinta. Nah mungkin itu ada beberapa kendala yang mungkin menjadi apa ya, ada kendala yang benar-benar masih Mpok Lia ingat gitu. Maksudnya kendalanya itu adalah kalau ada motif baru dan Lia nggak hafal. Oke, ada motif baru tapi nggak hafal. Nah jadi kita sebelum beli cetakan, kan ini coklat itu kan dicetak ya. Jadi Lia harus hafal dulu nih masternya kayak gimana. Nah nanti jadi Lia harus hafal deh tuh itu warnanya apa duluan, terus karakternya itu misalnya yang susah nih ya kalau bagi Lia tuh kayak SpongeBob tuh ya. Itu susah kan. Jadi apa dulu, jadi kita harus persis apa yang dini, jadi mau nggak mau Lia harus ngeliat dari Google, terus atau dari ya pokoknya ya sesuai master itu gitu. Pokoknya dalam 100 karakter itu Lia harus hafal, jadi otodidak semuanya. Enggak yang nyontek-nyontek, enggak ya. Nah, justru itu kelebihannya dari coklat ya. Bener-bener manual dan bener-bener buat tantangan sendiri. Iya, homemade pokoknya, semua otodidak. Waduh, kayak seru banget ya. Berarti kendalanya cuma itu aja yang nggak hafal. Iya, hafal. itu kendalanya bener-bener yang Lia yang sampai sekarang Lia ini tuh kendalanya. Lia tuh pengen itu tuh kelihatan Lia tuh kayak menarik banget. Nah tapi tuh Lia nggak bisa, kayaknya gue harus bisa itu deh, karena yang motif baru itu karena itu adalah tantangan kita. Nah tapi kayaknya kalau misalnya ini kayaknya bagus nih, dia bilang gitu. Soalnya kan kita harus masarinnya yang orang belum ada, kita harus ada pokoknya. Jadi yang namanya karakter, Lia coklat karakter, jadi semua karakter insya Allah ada gitu. Nggak kerasa nih, kita 5 menit lagi mau pamit. Ya Allah, kita mau berpisah. Asik. Tadi juga udah ada pertanyaan terakhir udah terjawab gitu ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya Sinta. Kalau mau ngobrol-ngobrol kongko-kongko boleh. Iya boleh. Sambil makan-makan cemil-cemilan juga boleh ya. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu ya Encang-Cing Keluarga Babe talk show Jendela Wirausaha pada siang hari ini bersama Pok Lia Alfiani sebagai owner dari Lia Coklat. Dan insya Allah kita makasih juga ya buat Pok Lia ilmunya. Makasih juga, alhamdulillah udah datang di Radio Babe, udah kesampaian juga jadi siaran di sini juga. Makasih juga untuk ownernya Lastri. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih banyak juga dari Sinta ya, karena Sinta dapat ilmu baru gitu, dan ilmunya juga jarang didapetin di mana-mana. Iya, gitu makasih kan. juga. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Kita mau pamit dulu nih. Kita mau pamit dulu. Sebelum pamit, ini ada lagu penutup dari Vita Alfia Secawan Madu. Dan Sinta sebagai moderator di sini, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan ya, terutama juga kepada Mpok Lia. Sinta mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas gitu ya. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah dia tenang gitu. Oke, kita berdua langsung aja pamit ya, Pok. Ya, langsung aja pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara, sejuta telinga.